Halo teman-teman semua, kami Departemen Sosial Masyarakat dari BPPBM ingin menjelaskan tentang program Desa Mitra dengan Desa Sumberjo Tempel yang berjudul Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa dalam upaya optimalisasi sumber daya perikanan dan menciptakan produk abon ikan yang ikonik dan bernilai jual tinggi dari Desa Sumberjo, Kecamatan Tempel, dari Istimewa Yogyakarta, didukung oleh program PHB2D milik pemerintah dan program G2RT Tetrapreneur yang dirancang oleh dosen FBUGM, Ibu Rika Fatimah. Kami di sini bekerja sebagai tim yang berjumlah 10 anggota yang terdiri dari mahasiswa-mahasiswa manajemen, akuntansi, dan ilmu ekonomi dengan berbagai pengalaman berorganisasi dan keahlian unik masing-masing. Kami beranggotakan Riko, Azrifa, Dea, Kelvin, Bram, Muna, Jingga, Nevita, Sarena, dan Yoyo dari PHBUGM, ditemani oleh Ibu Rika Fatimah selaku dosen pembimbing sekaligus konseptor program G2R Tetrapreneur. Program kami dilatar belakangi oleh keadaan Desa Sumberjo yang memiliki kondisi ekonomi masyarakat yang masih tergolong rendah dengan tingkat menengah ke bawah dengan jumlah sebanyak 43,7% dari 1.663 kepala keluarga yang tergolong sebagai keluarga miskin. Meskipun begitu, sumber daya alam Desa Sumberjo seperti sumber daya air dari Sungai Kerasak berpotensi di bidang perikanan yang didukung dengan banyaknya masyarakat yang memiliki keahlian dalam beternak ikan. Akan tetapi, potensi ini tidak diimbangi dengan ekosistem dan rantai wirausaha yang baik. Maka dari itu, kami memutuskan untuk membangun rantai wirausaha yang dapat mendukung potensi tersebut. Selain itu, kondisi pandemi menjadi salah satu penyebab terbesar terjadinya penurunan omset para pelaku UMKM di Desa Sumberjo, sampai 50%. Melihat hal ini, BUMDes Sumberjo ingin mendorong para pelaku UMKM untuk bangkit di tengah ketidakpastian pandemi. Salah satunya dengan cara bekerjasama dengan kami, selaku penanggung jawab program. Sebagai bentuk langkah kami menyelesaikan masalah-masalah yang sudah kami sebutkan sebelumnya, kami berkomitmen untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Sumberjo dengan mengusung salah satu program Pemprov DIY, yaitu Global Gotong Royong Tetrapreneur atau sering disebut sebagai G2RT, dan melalui program ini, kami mengusung produk unggulan yang diharapkan dapat dikelola oleh masyarakat desa dan dipasarkan secara global dalam beberapa tahun ke depan. Produk unggulan tersebut adalah abon ikan patin. Produk unggulan ini diharapkan dapat menjadi penggerak ekosistem desa yang berkelanjutan dan mendorong terciptanya rantai wirausaha di Desa Sumberjo. Adapun tujuan dari program ini adalah untuk menggerakkan ekosistem sehingga dapat terbentuk desa binaan yang berkelanjutan. Tujuan yang kedua adalah menciptakan rantai wirausaha dalam mengelola produk unggulan, yaitu abon ikan patin, sebagai ikon Desa Sumberjo, dan membangun branding produk unggulan melalui kemitraan akses pasar yang sudah dimiliki oleh program G2RT. Dari tujuan-tujuan tersebut, kami berharap Desa Sumberjo dapat merasakan manfaat dari program ini yang kami rumuskan ke dalam 3 poin utama, yaitu terbentuknya ekosistem desa binaan berkelanjutan, terciptanya lapangan pekerjaan baru, dan produk unggulan yang memiliki akses pasar yang semakin luas dan lebih dikenal oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kami membagi jalannya program pengembangan produk abon ikan patin Sumberjo ini ke dalam 5 tahap utama, yaitu tahap observasi, perencanaan, pengorganisasian, aktualisasi, dan pengendalian. Persentase pelaksanaan pada masing-masing tahap dapat dilihat pada diagram yang terdapat dalam slide. Tahap observasi sudah terlaksana 100%, perencanaan 75%, pengorganisasian 60%, aktualisasi 50%, dan tahap pengendalian sudah terlaksana 67%. Yang pertama adalah kegiatan observasi. Kegiatan observasi sendiri kami maksudkan sebagai langkah untuk mengetahui kecocokan program yang kami bawa dengan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang tersedia di Desa Sumberjo dan mempersiapkan strategi atau langkah apa yang akan kami ambil guna memaksimalkan sumber daya tersebut. Kegiatan-kegiatan ini diantaranya adalah riset lingkungan dan pemetaan produksi ikan, riset pasar, dan sosialisasi dan koordinasi yang saat itu kebetulan dipaparkan oleh penggagas dari program G2RT langsung, sekaligus dosen pembimbing kami yaitu Ibu Rika Fatimah. Tahap yang kedua adalah tahap perencanaan. Pada tahap ini kami memfokuskan kegiatan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang nantinya akan menjadi bagian dari program ini, yaitu ibu-ibu PKK, BUMDes, dan Karang Taruna Desa Sumberjo. Seperti yang dapat dilihat pada presentasi kami, dalam tahap ini kami menganggarkan beberapa pelatihan, yaitu pelatihan pengolahan ikan patin dengan narasumber dari Mina Abadi Farm, pelatihan pembuatan abon ikan patin dan pelatihan pengemasan dengan narasumber dari Kansa Food, dan pelatihan digital marketing dengan narasumber Mas Welian Tanoyun. Tahap ketiga adalah tahap pengorganisasian. Pada tahap ini kami berfokus untuk membangun tim khusus yang bertanggung jawab atas pengembangan produk abon ikan patin Sumberjo. Tim ini terdiri dari seluruh entitas masyarakat desa, yaitu PKK, Karang Taruna, dan petani ikan yang dikoordinasi langsung oleh BUMDes Sumberjo. Ini adalah foto dari tahap keempat kami, yaitu aktualisasi. Pada tahap ini tentu saja kami sudah mulai melakukan produksi abon ikan patin. Nah, di sini kami memproduksi abon dalam 5 rasa, yaitu pedas, manis, gurih, rendang, dan bawang. Pada proses produksi pertama ini, kami memproduksi 100 piece abon dengan berat 50 gram pada masing-masing kemasan. Tahap terakhir dari program kami adalah pengendalian. Pada tahap ini, kami rutin melakukan evaluasi bulanan untuk mengukur kinerja kami dan seberapa efektif program ini berjalan. Selain dengan melakukan evaluasi
Kami juga melakukan pendampingan manajemen produksi sebagai upaya untuk memberikan guideline bagi BUMDes Sumberjo dalam memimpin jalannya produksi dan pengembangan produk ini. Berikut merupakan potret penggunaan dan alokasi dana yang kami sajikan dalam diagram. Pada diagram tersebut, total penyerapan anggaran yang sudah kami belanjakan adalah 67,2% atau hanya 32,8% anggaran yang belum kami belanjakan. Untuk rinciannya sendiri dapat dilihat dalam slide. Sisa anggaran yang belum kami belanjakan adalah sebesar Rp6.357.000. Selama proses pelaksanaan program, Bu Rika Fatimah sebagai dosen pembimbing kami pada program ini telah memberikan beberapa dukungan dan kontribusi melalui beberapa hal, seperti memberikan saran dan masukan sebagai umpan balik atas proposal yang kami usung dan kegiatan presentasi proposal tersebut. Kemudian Bu Rika juga memberikan arah-arahan mengenai cara berkomunikasi dan merealisasikan program dengan warga desa serta masukan atas penyelesaian masalah dan keberlanjutan program di Desa Sumberjo. Sebagai wujud interaksi langsung dengan masyarakat sasaran, Bu Rika Fatimah juga bersedia untuk mengisi acara pelatihan dan sosialisasi mengenai program G2RT Entrepreneur, serta memimpin rapat 4 pihak yang terdiri dari BEM FEB UGM, Pemerintah Desa Sumberjo, BUMDes Sumberjo, dan Sekretariat G2RT Entrepreneur. Dan terakhir, sebagai wujud pengendalian selama program berlangsung, Bu Rika Fatimah juga aktif memberikan masukan, memantau pelaksanaan untuk mendukung keberhasilan program, dan mengajak Desa Sumberjo untuk menghadiri acara-acara mengenai G2RT Entrepreneur, kewirausahaan, dan sebagainya. Universitas Gadjah Mada sendiri telah memberikan berbagai macam bentuk dukungan terhadap keberhasilan program yang diusung melalui beberapa hal seperti menurunkan dana secara cepat agar kegiatan dan dalam program dapat segera dilaksanakan, memberikan berbagai macam pendampingan seperti pada praseleksi program PHP 2D, monef perencanaan dan pelaksanaan, dan pra-PKP. Selain itu, pihak universitas juga membantu proses administrasi perizinan terkait pelaksanaan kegiatan secara offline dan mendukung wacana pengkonversian pelaksanaan program PHP 2D ke SKS. Yang terakhir adalah adanya berbagai macam kritik, saran, dan tanggapan sebagai umpan balik terhadap kegiatan yang dilakukan oleh para pengusul proposal PHP 2D. Pelaksanaan program ini melibatkan peranan Sekretariat G2RT Entrepreneur sebagai mitra yang sudah memberikan berbagai macam bantuan dan kontribusi, seperti menjadi pihak yang memberikan pendampingan dan pengawasan kepada BEM FEB UGM, sosialisasi program G2RT Entrepreneur di Desa Sumberjo, dan membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk mendorong keberhasilan program dengan memberikan informasi, acara-acara yang membahas mengenai G2RT Entrepreneur, wirausahawan, dan sebagainya. Secara umum, seluruh anggota tim yang terlibat dalam pelaksanaan program PHP 2D mampu bekerja dengan baik dan saling membantu satu sama lain. Pada awal program dimulai, terdapat pembagian tugas yang jelas di antara setiap anggota. Kemudian, pada saat beberapa kegiatan pelatihan dilaksanakan secara daring, seluruh anggota tim melakukan koordinasi dan komunikasi dengan baik. Lebih lanjut, selama kegiatan berlangsung, terdapat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi, terutama pada kegiatan sosialisasi program dan berbagai pelatihan yang disediakan oleh BEM FEB UGM. Jumlah peminat di setiap pelatihan yang diberikan selalu peningkatan sehingga menunjukkan banyaknya masyarakat yang tertarik dengan kegiatan yang ada. Masyarakat dari berbagai pihak yang ada di Desa Sumberjo, seperti pemerintah desa, BUMDes, Forum Komunikasi UMKM, PKK, dan Karang Taruna, dan seluruhnya menerima dengan baik terkait program yang diimplementasikan. Dari total 5 luaran yang ada di proposal, sebanyak 3 luaran atau 60% telah terlaksana. Luaran tersebut meliputi 1. Terciptanya hubungan kemitraan antara BEM FEB UGM dengan pemerintah Desa Sumberjo, BUMDes Sumberjo, para pelaku UMKM Desa Sumberjo, dan Karang Taruna yang harmonis dan saling mendukung dalam implementasi program G2RT Entrepreneur. Yang kedua, terbentuknya tim unit G2RT Entrepreneur Desa Sumberjo yang terpadu dan terstruktur serta memiliki kemampuan dalam menjalankan fungsi kerja di bidang manajemen keuangan, operasional, dan pemasaran penjualan. Dan yang terakhir atau ketiga, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan produksi produk unggulan Abon Ikan Patin yang memenuhi standar kualitas G2RT Entrepreneur sebagai bentuk penyerapan tenaga kerja yang tersedia di Desa Sumberjo. Adapun 2 luaran tersisa yang ditargetkan akan selesai di pertengahan November 2021, mengingat rangkaian terakhir yaitu pelatihan mengenai digital marketing akan dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober mendatang. Sehingga agenda selanjutnya akan langsung dilaksanakan strategi pemasaran sesuai dengan hasil riset yang telah kami buat bersama. Proposal yang kami ajukan pada PHP 2 di tahun 2021 ini berkaitan dengan upaya mengoptimalisasi sumber daya perikanan dengan menciptakan abon yang ikonik menggunakan program G2RT Entrepreneur. G2RT Entrepreneur sendiri merupakan program pemerintah DIY yang berfokus pada peningkatan potensi desa melalui berbagai tahapan yang terbagi menjadi 4 tetra. Sekretariat G2RT Entrepreneur sendiri memiliki banyak mitra seperti Bank Indonesia, Harley Davidson Club Indonesia, Bank BRI, dan lain-lain, sehingga hal ini merupakan salah satu unggulan yang dapat dimanfaatkan oleh kami sebagai upaya membantu memperluas akses pasar dari produk ikan patin yang diciptakan di Desa Sumberjo.
Selain itu, Desa Sumberjo sendiri juga memiliki sumber daya perikanan yang cukup melimpah karena banyaknya peternak ikan yang sehingga potensi keberlanjutan program ini dapat dikatakan cukup besar, mengingat bahan baku yang dibutuhkan juga cukup melimpah. Pada dasarnya, program ini bersifat sekuensial dan memakan waktu yang cukup panjang, yaitu sekitar 4-5 tahun yang pelaksanaannya dimulai dengan Tetra 1. Dalam konteks PHP 2D tahun ini, kami memulai dengan Tetra 1, yaitu berkaitan dengan pembentukan unit G2RT, penentuan produk unggulan, penyempurnaan unit G2RT, dan pralaunch produk unggulan yang ditargetkan akan selesai beriringan dengan berakhirnya program PHP 2D. Setelah Tetra 1 selesai, program G2RT akan berlanjut ke tahap Tetra 2, yaitu pembentukan mitra G2RT, penentuan kelayakan produk unggulan, penyediaan bengkel pasar G2RT, dan kesepakatan kerjasama pasar. Tahapan ini akan terus berlanjut sampai dengan Tetra keempat, sehingga keberlanjutannya akan terus ada. Kemudian, program ini juga akan membantu memperluas akses pasar sampai dengan pasar internasional agar produk yang diciptakan juga dapat dikenal lebih luas dan mengglobal melalui mitra-mitra yang ada. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.